Puji nama Tuhan, saya sampaikan selamat beribadah, selamat bergabung dari semua saudara, baik yang berada di dalam kota Gresik maupun yang berada di luar kota Gresik. Dimanapun saudara berada, kita bersyukur karena malam hari ini kita akan siapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Dan kita akan buka hati, kita pujikan dalamnya kasih-Mu Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkan dengan darah yang tercurah, dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku mau menyembah-Mu.
Doa masuk dalam firman Tuhan, saya serahkan kepada Pak Diaken Hadi Susilo. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa di surga, di dalam kasih-Mu Tuhan Yesus, karena kemurahan-Mu pada malam hari ini, kami boleh mengucap syukur, menaikkan pujian kami hanya kepadamu. Kami yakin dan percaya pujian kami boleh naik di hadirat-Mu dan kembali mendatangkan berkat bagi kami semua umat-Mu yang saat ini bergabung melalui Google Meet. Tuhan, mari Engkau melalui Roh Kudus-Mu berkarya atas hidup kami, dan saatnya kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Sabda firman-Mu menuntun kami untuk kami lebih dekat kepadamu, iman kami tumbuh, pengharapan kami tumbuh, dan kami terus menikmati penyertaan-Mu dari hari ke hari. Olehnya ya Bapa, urapan-Mu atas hamba-Mu Bapak Gembala yang saat malam hari ini Tuhan persiapkan untuk menjadi saluran berkat bagi kami. Melalui firman Allah kami yakin ya Tuhan, kehidupan kami terus menjalani kehidupan bersama Engkau dan kami berkemenangan. Urapan-Mu atas hamba-Mu kami yakin, otoritas surgawi, saat firman diberitakan semua umat-Mu dilawat dan diberkati oleh Tuhan. Kami persiapkan hati dan pendengaran kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk menerima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Hadi Susilo, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, hormat segala puji bagi Dia yang di sorga dan yang hari ini hadir di tengah kita. Bahagia sekali bisa ketemu lagi di dalam ibadah PA dan bersama-sama kita akan menikmati perjamuan kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, tiap kali kita makan dan minum perjamuan kudus, yakni sebuah ritual yang bukan dirancang oleh manusia, melainkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Ini yang luar biasa. Jadi banyak ritual-ritual yang dirancang oleh manusia. Tapi pelaksanaan perjamuan kudus adalah dirancang oleh Tuhan. Dia berkata, jika kamu makan tubuhku dan minum darahku, kamu beroleh hidup yang kekal. Itu sebabnya perjamuan kudus nampaknya ya seperti hal yang sifatnya materi yang kelihatan, tetapi tidak bisa tidak, ini didesain Tuhan menyangkut kekekalan kehidupan. Itu sebabnya saya percaya tidak ada seorang pun dari kita yang kemudian menganggap remeh pelaksanaan perjamuan kudus. Mungkin bukan hostia yang saudara akan makan malam ini, karena sudah menyediakan roti sendiri di rumah. Atau mungkin juga bukan air anggur. Ya, barangkali hanya ada sirup tertentu yang saudara minum, karena itu yang saudara siapkan. Sesungguhnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukan ada pada benda, wujud apa yang kita makan dan minum dalam perjamuan kudus ini, tetapi adalah perkataan Tuhan Yesus yang penuh kuasa. Jika kamu makan dan minum tubuh dan darahku, kamu beroleh hidup yang kekal. Ya kan? Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana ini kaitannya Pak perjamuan yang kita makan dan minum di sini sekarang dengan tubuh Tuhan yang dipecah-pecah di salib Kalvari dan darah Tuhan yang tercurah di sana di 2000 tahun silam. Maka saya ingin menyampaikan kepada kita, untuk itulah tiap kali doa kita naikkan berkait dengan perjamuan kudus, biarlah roti atau hostia ini dipersekutukan dengan kuasa tubuh Tuhan Yesus. Ya, dan air anggur atau cawan berkat ini dipersekutukan dengan kuasa, ya, kuasa darah Tuhan Yesus. Darahnya sudah kering, kalau toh memang dulu tercurah, ya,
dari kayu salib sampai di bawahnya. Letak yang tepat juga kita tidak jelas. Tapi kuasanya itu yang terus berkesinambungan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah makna perjamuan kudus. Ketika Tuhan sendiri berkata, tiap kali ya, seberapa banyak kali kamu makan dan minum, kamu memperingati ya sengsara dan kematianku di atas salib Golgota. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi ibadah kaitannya dengan ritual. Tapi ritual perjamuan kudus itu bukan disusun oleh manusia atau bapak-bapak gereja, tidak. Langsung dari Tuhan Yesus sendiri. Ya. Dan Tuhan Yesus bahkan mengatakan, ini terakhir kalinya aku minum perjamuan kudus. Ya, artinya anggur ini. Dan sampai nanti aku berada di dalam kerajaan sorga. Jadi ini semua berkait dengan satu kekuatan yang kalau boleh saya pinjam istilah. Ya, ini adalah hal yang berkait dengan kegaiban, ya, goib. Itu dari bahasa Timur Tengahnya goib. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak boleh memberhalakan umpamanya anggurnya kita simpan, atau ada yang ngajarkan sakit mata itu dileletkan, diteteskan anggur di mata. Tuhan tidak ngajar begitu. Atau juga mungkin perjamuan kudus dapat hosti di gereja atau waktu pelaksana seperti dimakan separuh, kemudian separuhnya disimpan. Nanti untuk obat, kalau sewaktu-waktu sakit dicuil sedikit kemudian diminum. Tuhan tidak mengajar itu. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, perjamuan kudus ya langsung dimakan dan langsung diminum. Itu sebabnya nanti hari ini kita berada di bulan Paskah ya, bulan Paskah. Yang diawali dengan peristiwa korban anak domba Allah itu Jumat Agung itu. Dan perlu saudara ketahui setelah tanggal 15, tanggal 17 kita memasuki peringatan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ingin ajak saudara baca dulu, ini tolong Bu Rihadi di Filipi pasal yang ketiga itu, Filipi 3 itu ayat Paskah. Saya bacakan hari ini ayat perjamuan kudus. Silakan Bu Rihadi, Filipi 3 ayat 9 sampai 11. Semua buka Alkitab saudaraku. Dan berada di dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Semua katakan amin. Ya, puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat ini. Kekristenan adalah rancang bangunnya itu Tuhan Allah kita. Ya, rancang bangun kekristenan itu ajaib, luar biasa, dahsyat. Karena kalau kita flashback, lihat bagaimana alur ceritanya, kita semua tahu. Satu pribadi yang nampak dalam kesederhanaan, ya, tidak memiliki kemenonjolan di dalam strata, maksudnya bukan lahir di tengah kekaisaran, kerajaan, bukan di suatu kuasa jabatan politik. Waktu itu Israel dalam kekuasaan koloni Romawi. Ya. Nah, kalau Yesus dihadirkan atau beliau hadir lahir melalui warga bangsawan kelas wahid, yaitu orang-orang terhormat, orang Roma, orang Itali yang menduduki Israel, kalau secara hitung-hitungan ya percepatan membawa pengaruhnya itu luar biasa.
secara manusia. Tapi enggak juga begitu. Faktanya dia lahir, hadir di tengah bangsa Israel, justru Israel jasmani yang menerima Kristus sampai hari ini jumlahnya sedikit. Yang lalu saya sudah sampaikan kepada saudara-saudara, ya, bahwa justru penduduk asli Israel keturunan Arab lah dari 9 juta penduduk Israel kurang lebih 2 juta adalah ya bangsa Arab asli Israel. Justru 2 juta ini sebagian besar Kristen. Luar biasa, ajaib. Ya. Jadi kenapa? Dia hadir Yesus sebagai pribadi, ya kita semua tahu. Anak tukang kayu, iya kan? Saudara-saudara yang dikasih Tuhan kemudian apa? Lahir di kandang. Merekrut murid orang biasa-biasa. Kalangan rendahan. Memang ada nanti orang-orang hebat. Iya. Tetapi mayoritas nelayan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, memang ada yang bukan nelayan biasa. Tapi ya laupannya nelayan. Siapa? Simon Petrus. Itu bukan nelayan biasa. Dia barangkali seperti sekarang dia ya saudagar, nelayan, punya berapa kapal gitu. Tetapi rata-rata rakyat biasa. 12. 1 murtad, Yudas. 1 ya mengaku tidak kenal Yesus. Siapa? Simon. Saudara bayangkan. Kemudian di usia 33,5 tahun, sosok itu kemudian seolah-olah dunia memusnahkan dia. Tapi tidak bisa. Ya, dia Tuhan. Dia firman yang datang ke dalam dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari sejarah seperti itu membuat sebuah kedahsyatan di seluruh muka bumi. Yesus datang tidak dengan kekuatan pedang, tidak pakai strategi militer untuk perang. Ya, itu fakta. Sekali saja Tuhan Yesus ya mengizinkan Simon Petrus beli hanya 2 ya pedang. Saudaraku, itu pun hanya untuk menggenapi nubuatan ya, pernyataan nabi bahwa Yesus itu nanti harus dikategorikan sebagai penjahat-penjahat. Makanya harus ada pedang. Tuhan bilang 2 cukup. Kemudian boleh enggak itu digunakan secara merajalela? Kalau Yesus mau tidak perlu pakai pedang beneran. Ya. Yang lalu sementara sempat di negeri tercinta ini ada kehebohan, iya kan? Ada suatu kelompok suku saudara-saudara kita merasa tersinggung atas pernyataan dari orang tertentu. Ya barangkali itu ranah politik, kita tidak mau ikut, ya tidak ada urusan. Cuman viral itu kan kita semua tahu. Kemudian suku saudara kita di sana marah dan diviralkan juga. Kelihatan ada senjata tajam itu bisa jalan-jalan sendiri. Ya, lepas itu gimana faktanya kita juga tidak tahu dan tidak bermaksud untuk menelisik juga, itu urusan yang berbeda. Cuman kita semua tahu. Kenapa saya singgung? Saya mau katakan kalau Yesus mau main kasar pada waktu itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak usah pakai mengizinkan Simon Petrus membeli 2 buah pedang. Iya kan? Dia waktu diinterogasi oleh Pilatus, ya, bahkan engkau raja, Yesus diam sampai akhirnya dia harus mengatakan, iya aku raja. Tetapi bukan dari dunia ini, sebab kalau aku raja dunia ini, tentu seluruh punggawaku tidak akan terima aku dilecehkan seperti ini. Itu yang mau Yesus katakan.
Kalau mau vulgar, cara bicaranya model saya begini. Ya, dan Yesus juga mengatakan, kalau toh aku mau berseru, ya, maka berlaksa-laksa malaikat itu akan turun tangan. Karena malaikat semua tunduk kepada Sang Firman yang dalam wujud Yesus ini. Ingat saja saudaraku yang dikasih Tuhan waktu proses ya kelahiran. Berita kelahiran diwartakan oleh kaum sorga, kaum roh, malaikat-malaikat, ya, penduduk sorga bersuka cita, gegap gempita, pasukan sorgawi dilihat oleh ya gembala-gembala. Lihat itu. Hampir di semua sesi, di sana malaikat-malaikat terlibat, ada satu sesi karya Sang Kristus Yesus Sang Firman. Yang malaikat-malaikat seolah-olah dibelenggu, diperintah oleh Yesus, diam lulu pade. Kira-kira kalau bahasanya Pak Chandra gitu ya, di Jakarta. Ya, diam lulu pade. Jangan ikut-ikutan, ini urusan gue. Gitu, kira-kira gitu ya Tuhan Yesus. Makanya dalam proses penyaliban tidak ada satupun malaikat. Bingung, malaikat itu pening. Muter-muter aja itu, berjuta, berlaksa-laksa itu. Menunggu perintah aja kalau Tuhan Yesus kemudian berkata, habisin semua Herodes, Pilatus, dan semua orang jahat ini. Tidak pakai ngomong dua kali, saudara bersiul dengan nada sandi tertentu. Habis semua, Yesus menang. Tapi kita tetap binasa. Kita semua tetap binasa. Kalau Yesus kemudian menggunakan kekuasaannya, itu sebabnya Tuhan mendambakan, merindukan keselamatan manusia itu dengan Dia merelakan seluruh keberadaannya itu dikorbankan. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau manusia selalu bilang nama baik, harga diri, reputasi, gengsi, aksi, bagi Yesus itu semua rela dicampakkan. Untuk apa itu Pak Gembala? Untuk saya dan saudara. Amin. Angkat jempol saudara kalau sudah tahu bersyukur. Ya, inilah Tuhan kita. Luar biasa. Saudara yang dikasih Tuhan, tidak pernah satu kali saja kemudian Tuhan mengikuti alur perasaan manusiawi. Tidak pernah. Ketika iblis ya mencobai, jatuhkan dirimu dari ketinggian. Bukankah ada tertulis malaikat-malaikat Allah akan menatang. Menatang itu siap ya apa ini? Memeluk supaya tidak terhempas ke tanah. Yesus berkata, jangan kau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi kalau sampai waktu itu Tuhan menjatuhkan diri, malaikat menata, Yesus selamat. Wah, Yesus raja segala raja. Memang dia raja dan segala raja. Tapi lagi saya dan saudara tetap binasa lagi. Makanya ayat ini diberitahu kepada kita saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Paulus dalam wahyu Allah yang kukehendaki, ayat yang ke-10 Filipi 3. Ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Makanya hidup anak Tuhan yang sudah ditebus bukan atas dasar kebenaran kita sendiri. Saudaraku yang dikasih Tuhan, manusia tidak ada yang benar, satu pun tidak. Bahkan Paulus juga menulis kepada jemaat di Roma, ya, bahwa kebenaran manusia itu tak ubahnya dengan lap kotor. Tidak ada kebenaran. Ya, semua bau. Tapi anehnya yang bau ini kadang merasa diri tidak bau, wangi. Ya, manusia. Ya, ada orang marah-marah habis-habisan karena dia bilang di ruang tamu ini ada bau yang ya pengur, gak karuan, bau bangkai. Dia pindah ya ke ruang makan. Sampai di situ teriak lagi, di ruang makan ini ada bau, baunya luar biasa menyengat.
pindah lagi ke kamar tidur. Ya, semua orang di sekitarnya heran. Tidak seperti orang ini gitu. Pindah lagi ke kamar mandi bau, ke dapur bau, ke teras bau. Nggak sadar rupanya di sakunya dia ya ada tikus mati, saudaraku. Manusia itu kadang-kadang nyalakan sekelilingnya begitu, iya kan? Dan yang terjadi apa? Iya, dia kemana saja sebetulnya membawa bau-bau bangkai itu manusia. Siapa? Ya saya juga ya, siapapun. Itu kalau Yesus tidak turun tangan, kita ini lahir bau. Ya, kotor belepotan. Tanya di sini para medis, terutama para bidan yang tugasnya pakai dokter barangkali kebidanan lebih-lebih lagi paham. Tiap bayi lahir itu belepotan darah terkait dengan plasenta ya. Itu usus yang ke ari-ari seperti itu, saudaraku ini kasih Tuhan. Artinya apa? Bahwa sang bayi itu selalu terkait langsung secara genetik dengan orang tuanya. Iya, orang tua yang berdosa melahirkan orang yang berdosa. Dan orang yang berdosa dalam keadaan kotor, najis, yang terjadi apa? Tidak memiliki pengharapan dan hidupnya kebanyakan ya menjadi sia-sia. Untung saja perjalanan saya segera diputus oleh Tuhan Yesus ketika perjalanan ngaco, saudaraku. Ya, itu jalan hidup saya. Perjalanan yang hancur-hancuran. Tetapi Allah yang penuh rahmat dikatakan, karena demikian besar dia mengasihi manusia, saya dan saudara isi dunia ini. Dia mengorbankan anaknya yang tunggal. Ya, makanya kita semua harus mati bersama Yesus setiap kali kita terima perjamuan, kita merelakan untuk hidup kita dibentuk oleh Tuhan. Ya, dibentuk untuk apa? Kembali seturut dengan gambar Allah. Dan Yesus itu adalah gambar Allah yang tak terlihat. Makanya saya pernah mengatakan kepada kita semua, sebenarnya dari semula ya, yang dipakai firman menunjukkan kenyataan kehadirannya itu wujudnya ya wujud Yesus itu, wujudnya ya seperti wujud kita ini. Manusia itu dicipta seperti wujud prototipnya yang sudah ada dari mulanya. Makanya saya bilang tubuh Yesus tidak sama dengan tubuh kita kan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tubuh kita ini dicipta tetapi tubuh Tuhan itu tersedia. Saudara yang dikasihi Tuhan, tubuh yang tersedia, tubuh yang nampak, bisa diraba, bisa dijamah, bisa didengar, bisa bersuara, ya. Tetapi ini tubuh kekal yang Yesus bawa sejak Natal, sejak lahir. Makanya semua ada dalam konsep perlindungan. Kalau penjahat yang mati itu enggak mati-mati dipotong kaki dan tangannya, untuk Yesus ya mau mati aja dulu gitu ya. Supaya apa? Tidak sampai ditebas kaki dan tangannya. Karena Alkitab memberitahu ada tertulis bahwa tulangnya utuh, tidak sampai dipotong. Nah, kenapa? Karena ini nanti yang akan menjadi ciri khas ketika saya dan saudara jumpa dia di dalam kerajaan sorga. Kalau Paulus, Petrus, ya, yang jelas saja Yohanes Pembaptis itu kepalanya dipotong. Iya kan, oleh Herodes kan. Nah, dia seorang yang berkenan di hadapan Allah, apakah nanti di sorga kepalanya hilang? Enggak, yang hilang tubuh jasmaninya. Yohanes Pembaptis, para rasul lainnya, dan masih banyak dalam sejarah gereja, orang-orang beriman yang demi mempertahankan imannya, dia harus kehilangan nyawa dengan bagian tubuh yang harus dikorbankan. Tetapi begitu ada di dalam sorga, tanda-tanda cedera, tanda-tanda patah tulang, patah leher, itu sudah tidak ada lagi buat setiap orang percaya. Tapi tolong perhatikan, tidak demikian halnya dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang nanti kita jumpai di sana
adalah tanda-tanda penyaliban itu masih dibawa terus sampai selama-lamanya. Karena setelah dia keluar dari kubur, lebih-lebih keluar dari maut, dia datang kepada Thomas, cucukkan jarimu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah ya satu hal yang luar biasa yang perlu saya dan saudara ketahui. Nah, makanya kalau di dalam perjalanan hidup anak Tuhan, sekarang kita ini yang diminta Tuhan, mau ikut aku, kamu harus pikul salib, sangkal diri. Ya, dalam arti Tuhan tidak mendesain seumur hidup kita itu susah terus, juga enggak. Tetapi jangan takut susah, jangan takut menderita, jangan takut menghadapi kesulitan di dalam kehidupan ini. Ya, suatu kesulitan, kesukaran, pergumulan hidup yang bukan karena disebabkan ulah kita sendiri. Melainkan atas restu Tuhan, konfirmasi ilahi, untuk kita kadang waktu harus menghadapi. Kadang-kadang ada proses untuk membawa kita nantinya melihat dan mengalami hal-hal yang Tuhan inginkan di dalam dunia ini kita terima sebagai gereja Tuhan. Paulus mengingatkan kepada kita, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ayat 10, yang kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Makanya kalau mau jadi orang benar yang mau taat Tuhan, kadang-kadang ya ngadepi bulian, fitnaan, gosipan. Ya Pak, kadang-kadang kok kami harus mengalami ya sampai di titik nadir Pak. Tidak semua orang, tetapi orang-orang di Alkitab ada yang umpamanya saja dalam hidupnya sempat diizinkan oleh Tuhan sebagai orang beriman dirugikan. Ya, oleh siapa? Abraham dirugikan Lot. Iya kan? Waktu Abraham berpikir bijaksana, ya, coba pilih kamu tempat yang paling bagus, di tempat ini bolehlah, daripada pegawaimu bertengkar terus dengan pegawaiku. Kepada Lot kemenakannya. Lantas kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal 13 itu, Lot memilih semua tempat yang terbaik di wilayah itu diambil seluruhnya. Tanpa unggah-ungguh, tanpa tata krama, tanpa berpikir mestinya Anda paman yang milih dulu. Saya ini orang muda kan saya itu bisa begini juga karena ngikut paman. Ya kan, lo tuh kan berhasil diberkati, diangkat yang sedemikian oleh Tuhan karena ngikut Abraham. Tetapi banyak kali orang itu kayak kacang lupa apa saudaraku? Iya, kacang lupa kulit. Nah, hal ini yang tidak baik. Ya, ini yang tidak baik. Ya, itu sebabnya kemudian Lot mengambil semua. Tamak ya, orang tamak, orang pingin dapat banyak ya, akhirnya juga kita lihat di Alkitab dan juga di dalam dunia nyata sekarang ini bahkan. Ditulis Alkitab untuk kita ketahui sebagai cermin supaya kita tahu bagaimana melangkah. Anak Tuhan tidak perlu tamak, anak Tuhan tidak perlu takut kehilangan banyak hal. Ingat nanti apa janji firman yang akan saya sampaikan. Kalau kita ada di dalam kuat kuasa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus dalam kuasa firman, maksudnya saya dan saudara akan menikmati jaminan dari Tuhan. Percayakah itu saudaraku? Iya, amin. Tuhan tidak kurang cara kok ngangkat dan memberkati. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, apa yang terjadi, Abraham dirugikan habis-habisan, semua habis. Iya kan? Tapi tiba-tiba Allah berfirman, Abraham, itu masih di pasal 13. Kalau tidak salah ayatnya 16-17 kan nanti sudah baca. Allah sendiri berfirman, Abraham lihat ke timur, ke utara, selatan, barat, kemana kamu bisa lihat, di mana kakimu berjejak, di situ akan menjadi berkatmu.
Orang beriman itu kalau sudah dalam tebusan Tuhan yakin. Di tengah medan kesulitan pun tidak mustahil di situ adalah tempat berkat. Yang ngerti percaya katakan amin. Maka saya tidak mau kemudian ya diobsesi dengan pemikiran yang salah ketika saya sebagai pelayan muda tidak kembali ke satu arah tempat yang saya tempati sekarang ini. Dosen pengajar saya bilang, Henry, Om tahu tempat itu, kota itu, dengan kata vulgarnya itu kalau diterangkan penuh kesulitan kamu nanti. Ya, ditambah lagi kawan-kawan sekamar di asrama yang akan menerima pengutusan, ada yang mau pergi kemana, bahkan ada yang keluar negeri. Waktu tanya saya kembali ke kota tempat tumpah darah saya. Wah, itu bahasanya ya tokoh-tokoh pejuang kan begitu, saudaraku ini kasih Tuhan. Teman-teman saya bilang, apa Henry? Apa nggak salah kamu? Ya, bukankah ayat firman juga mengatakan seorang nabi tidak akan dihormati di kampungnya sendiri? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya masih ingat sekali waktu itu saya mesti mengatakan kepada kawan-kawan saya, ya tapi saya melayani kan bukan untuk cari kehormatan. Ya, itu menjadi prinsip saya pegang terus. Dan ternyata apa yang menjadi prinsip berdasarkan kebenaran firman yang lebih komprehensif ya. Jadi bukan cuma sepotong nabi nggak dihormati di kampungnya sendiri. Lantas kalau kita secara personal mendapat pengutusan Tuhan untuk pergi ke kampung sendiri, apakah itu nanti seperti Yesus alami? Ternyata ayat tidak cuma sepotong, tidak cuma satu perikop. Alkitab itu komplit dan konkret, saudaraku ini kasih Tuhan. Dan ketika kita menjalankan kehidupan ini dengan mengikuti apa yang menjadi tuntunan petunjuk Tuhan, lebih-lebih kalau spesifikasinya, waduh itu rada sulit ya. Spesifikasinya itu betul-betul jelas kita ikuti. Pasti jadinya apa yang tidak mungkin selalu jadi mungkin bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pikirkan itu. Pikirkan itu. Menurut lebih baik. Taat jauh lebih baik. Kata Samuel, daripada lembu jantan yang dipersembahkan tanpa ketaatan. Ya, kita perlu obedient. Ya, kita perlu mengikuti kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita ikuti, kita melangkah, waduh janjinya Tuhan itu ada. Itu sebabnya lihat saja, Lot jatuh miskin habis-habisan, Abraham, ya namanya Arum, sampai hari ini orang Israel itu kalau doa kepada Allah, selalu menyebut 3 nama ini. Kami datang kepadamu ya Allah, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Itu sampai hari ini. Kita lihat ada di Yakub. Bagaimana Yakub terus menerus dirugikan oleh pamannya. Tadi ponakan yang merugikan paman, sekarang balik pamannya ya, pamannya bahkan bukan paman ya, mertuanya ya yang ngakali Yakub terus. Itu Laban ya, bukan Lakban, bukan juga ya plester saudaraku. Ya itu digunakan kalau yang KCC di Lakban aja kan gitu ya. Nah ini Laban berapa kali ya merancang untuk merugikan Yakub. Tapi kita lihat. Ya kita lihat. Saudaraku ini kasih Tuhan. Allah tidak pernah merancang umat berimannya yang ditebus dengan kerja karya kuasa yang luar biasa untuk hidup terus dalam kerugian. Sama sekali Tuhan tidak pernah saudara berpikir begitu.
Makanya saya tetap berkeyakinan orang tuh kalau hidup lempeng aja, ikuti kehendak Tuhan, walaupun kadang-kadang jalan tidak mulus, ya, penuh rintangan, guncangan, bahkan nampak seperti ya banyak ya tebing-tebing yang terjal, tapi selalu dari waktu ke waktu Tuhan menggenapi janjinya atas saya dan saudara. Puji Tuhan, ini penting untuk saudara camkan. Mari kita lihat dalam perjanjian lama Amsal Soleman. Kata-kata hikmat ini penting, apa yang Tuhan janjikan kepada anak-anaknya. Amsal pasal 3 ayat 16 dulu. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan hormat. Haleluya. 3 hal ini, pertama umur panjang. Dan umur panjang dalam bahasa kebenaran firman, ya, itu tidak cuma bicara usia kita yang ada di sini. Kita tutup usia barangkali, ya saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya sampai 100 tahun aja di generasi kita sekarang udah luar biasa. Tapi umur panjang di sini bicara tentang orang yang mau dididik Tuhan, itu umurnya kekal. Yang pingin itu angkat jempol saudara. Hidup kekal selama-lamanya dalam sebuah fellowship yang penuh dengan kebahagiaan yang luar biasa. Itu umur panjang. Ya. Mungkin bisa saja orang baru usia sekian diambil oleh Tuhan. Sah-sah saja. Ya, yang penting benarkah sebagai Kristen sejati mengalami kehidupan yang menikmati kuasa kebangkitan Tuhan dan sepanjang umur hidupnya bersekutu di dalam penderitaan Tuhan. Maksudnya rela kadang jalani proses. Ya. Karena kalau kita sedang dibentuk oleh Tuhan kayak bola tenis umpamanya, semakin barangkali ya dilemparkan, dihempaskan keras ke bawah, dia akan mental lagi ke atas. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang Tuhan mau kita pikirkan. Makanya kalau saat-saat sekarang ini saudara sedang dalam perjalanan proses, Pak, saya sedang menghadapi situasi yang seperti ini, ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, enggak usah kecil hati. Ya, enggak usah kecil hati. Kemudian umur panjang ada di tangan kanannya. Kanannya siapa? Orang beriman itu. Ini karena ditulis, ya kan? Dimetre. Ada ini, umur panjang. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kemudian di tangan kirinya, ayo baca apa? Kekayaan dan kehormatan. Nah, jadi kalau orang hidup di dalam kuasa kematian dan kebangkitan Tuhan, pasti sudah, kamu tidak akan binasa. Itu kan diomong Tuhan Yesus sendiri kan. Di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-28 bahwa kalau kamu ada di dalam aku, di dalam tanganku, maka pasti tidak binasa. Coba kata pasti ini yang paling saya demen. Ya, roh saya mencatat itu. Tidak ada keraguan-raguan lagi. Tidak ada ketidakpastian, pasti. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kemudian di kanan tangan kiri ada kekayaan. Artinya apa? Sepanjang umur hidup kita dan sampai anak keturunan kita akan terus mendapat pemenuhan dari semua yang diperlukan. Nah, ya, ini. Kalau saudara ngerti dan setuju, angkat jempol saudara. Saya tidak pernah mengkhawatirkan anak-anak saya. Berangkat dari Hizkia dan keluarganya, berangkat dari Christine dan keluarganya, untuk ke masa depanan mereka sampai ke anak keturunan mereka, generasi ke generasi, asal mereka terus hidup di dalam kuasa kebangkitan Tuhan dan terus rela bersekutu di dalam penderitaan Kristus. Artinya apa? Demi melakukan kehendak Bapa, kadang harus melewati
Via Dolorosa, ya, jalan salib. Kadang mengapa harus kami yang mengalami? Mengapa harus kami Pak yang seperti ini? Ya, saya bilang manusiawi, Anda mengatakan itu, tetapi jangan lama-lama berpikir seperti itu terus, nanti tergoda oleh tipu muslihat mulut besarnya iblis yang akan mengarahkan kita untuk melihat Sodom dan Gomora yang adalah sebuah tempat yang semu, kelihatan penuh dengan kejemawaan, keglamoran, tetapi justru itu api dan belerang di sana. Ya, jangan salah berpikir sampai nanti iblis membelokkan kita untuk melihat Moab dan harus meninggalkan Bethlehem seperti Elimelech, Naomi, Kelion dan Mahlon, kedua putra mereka. Dan apa yang terjadi? Justru mereka mengalami sebuah fata morgana bahwa Moab bukanlah tempat yang menjanjikan. Bahwa suatu pemikiran konsep yang tanpa kita cocokkan dengan kebenaran firman, yang seolah-olah memberikan satu tawaran manis, memberikan sesuatu yang sifatnya barangkali masa depan yang luar biasa. Tetapi kalau itu dari dunia, tidak atas persetujuan dengan maksud Tuhan, berarti tempat itu adalah tempat yang akan membawa kepada kesengsaraan di dalam kehidupan ini. Tolong dicatat baik-baik. Itu sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan, ya, ketika saudara dalam kesulitan, dalam guncangan, ingat Tuhan sudah mentakdirkan setiap saudara punya hidup yang kekal. Umur mungkin tidak terlalu panjang, bisa saja, tapi hidupnya berarti, jadi berkat, Tuhan dimuliakan, meninggalkan anak keturunan yang takut Tuhan, dan orang-orang demikianlah yang akan menjadi harum wangi dari Kristus yang pernah datang dalam dunia 2000 tahun yang silam dan nampak di dalam kehidupan gereja Tuhan pada zaman akhir seperti sekarang, yaitu pribadi-pribadi yang memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya penting sekali kehormatan. Iya, apa ini Pak kehormatan? Ya, hidup yang terhormat. Kalau saudara lempeng, ditipu masih mending, lebih baik asal jangan sering-sering ya, daripada nipu. Nah, kalau kita melakukan itu, saudara yang dikasihi Tuhan, tidak akan pernah lupa Tuhan memenuhi janjinya kepada kita. Seperti sebuah kisah yang saudara perlu lihat di dalam Kisah Para Rasul, ya, pasal yang ke-28 ayat yang ke-10. Lihat ini. Ada tokohnya di situ Paulus. Tetapi Paulus seorang pengabdi Tuhan, ya. Orang yang menulis tadi, ya, untuk kita betul-betul mengenal kuasa kebangkitan Yesus dan bersekutu dalam kuasa penderitaan Tuhan. Nah, dia menjalani proses seperti itu. Nah, sekarang kita lihat ini dalam situasi kondisi yang gimana Paulus mengalami ini. Silakan dibaca Bu Ria Hadi. Mereka sangat menghormati kami, dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Haleluya. Siapa ini Paulus? Statusnya pada waktu itu sebetulnya adalah seorang tawanan yang memang atas niatnya sendiri, walaupun sudah sempat dibebaskan dari hukuman, ya, karena dia tidak salah. Dia memberitakan keselamatan di dalam Yesus itu nyata, dan setan bereaksi sehingga ditangkap, kemudian diajar. Dan pada waktu proses itu Paulus mengatakan kepada serdadu-serdadu Romawi, benarkah sudah kalian menyesah aku seorang yang memiliki kewarganegaraan secara khusus, warga negara Romawi? Wah, dengar begitu takut semua itu. Karena tidak boleh. Apalagi memperoleh kewarganegaraan ini berkait dengan suatu kehormatan yang dimiliki oleh Paulus dan keluarganya, yang dulu namanya Saulus.
Kemudian setelah itu dalam proses persidangan Saulus ya yang kemudian menjadi Paulus ini karena ikut Tuhan sungguh-sungguh mau dibebaskan begitu. Paulus bilang, tidak, aku mau naik banding ya ke Roma menghadap Kaisar. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dalam perjalanannya tidak bisa barangkali cuma ya 10 jam, 12 jam antar negara sampai di Roma sana. Perjalanan panjang zaman itu dengan ya perahu besar atau kapal kayu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Iya, di dalam proses perjalanan yang sedemikian, seorang yang memiliki kedekatan, jadi orang yang mengalami kuasa Yesus itu nampak bahwa Paulus berkata, dulu aku peroleh semua kemuliaan, kehormatan secara duniawi, secara materi, tetapi itu semua aku anggap sampah sesudah aku bertemu Kristus. Bukan berarti tidak perlu duit, bukan berarti tidak perlu kerjaan mata pencarian, bukan begitu. Maksud Paulus sedang bicara tentang skala prioritas. Sebagai anak Tuhan yang sejati, orang Kristen yang ngerti firman, akan nampak jelas seperti yang saya dan saudara kerjakan hari ini. Selelahnya bagaimana setelah seharian saudara menitih ya rezeki, mencari ya istilahnya rezeki, bekerja, melaksanakan kedinasan, yang barangkali pulang dari sawah, dari kebun pertaniannya ya. Tetapi saya dan saudara tahu skala prioritas ini Tuhan. Aku bisa meraup dunia sebanyak-banyaknya, tetapi kalau Tuhan tidak memberkati aku bisa menikmati, apalah artinya? Engkau punya makanan, seluruh freezermu, kulkasmu penuh dengan persediaan makanan. Saya cuma bilang contoh, ketika saudara ataupun saya sedang ada gangguan sariawan saja, atau sakit gigi, kita tidak bisa merasakan apa-apa, malah gampang tersinggung. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, apa ngomongnya sakit gigi, rame, minggir gitu. Nanti kalau diem gitu, kamu anggap apa aku gitu. Saya pelajari orang-orang yang sakit gigi gitu, ya. Padahal ada nyanyian lebih baik sakit gigi daripada sakit hati, apa lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Saya juga nggak tahu lagu itu ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Iya. Orang sariawan apa cari lawan. Ngomong sariawan juga nggak jelas. Yang ngomongnya cari lawan. Saudara pernah nggak pancingan? Itu kan dari dulu kan. Cuma kalau sekarang orang masa-masa pandemi lalu pancing. Waduh, jangan-jangan ini ada virus. Zaman dulu kan ada kurang minum, rada dehidrasi, ada luka dikit di sini. Minum air, jangan minum air ya. Jangan sampai minum air aja. Kadang nelen ludah sendiri aja sakitnya bukan main. Coba bayangkan. Kita bisa nikmati ini. Dari Fuyung Hai Angsohi, ya apalagi saudara, pokoknya pakai hai. Pecel atau penyetan, terong, ya saudara, kita bisa nikmati. Itu berkat luar biasa. Makanya Alkitab memberitahu, ada orang yang menerima banyak berkat, tetapi tidak mendapat kuasa untuk menikmati berkat. Apa artinya? Tetapi orang yang banyak, orang yang diberkati dan diberi izin untuk pada waktunya bisa menikmati berkat dan rezeki. Iya kan? Ada banyak orang yang sebetulnya dalam kecukupan, berlimpah, tapi hidupnya tetap aja dalam penderitaan. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan dikungkung dengan segala macam yang tidak jelas. Ya, waktunya bisa cepet-cepet mandi kalau sempet, ya kan. Terus kemudian ibadah seperti ini, lebih lagi kita akan terima perjamuan kudus, ya kan. Kemudian orang-orang yang masih, ya saya tidak menyalahkan ketika saudara ya dalam melaksanakan tugas mungkin ada shift kerja, ini shift 2 lagi kerja Pak, itu lain persoalan ya. Yang saya katakan adalah orang yang beriman tahu bagaimana memberikan prioritas ya yang utama pada Tuhan. Nah itu Paulus lakukan seperti itu, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Di dalam kisah ini apa kata firman? Mereka sangat menghormati kami. Ini Paulus dan tim ya, yang di dalam kapal, yang karam, yang ya kemudian sempat hancur ya kapalnya. Tetapi Paulus itu karena punya intimasi dengan Tuhan, hubungannya baik.
saudara dan saya bisa lakukan itu. Dengan cara gimana? Di antaranya seperti ini. Kalau saya saudara sudah belajar memberikan prioritas utama untuk Tuhan, untuk kuasa firman Tuhan. Saya tidak mengkhawatirkan bagaimana ke hari esokan saudara dan kami semua. Semua pasti dijamin oleh Tuhan. Ya, Yehova Jireh itu pasti terjadi. Apa yang menjadi kerinduanmu, apa yang menjadi cita-citamu, apa yang menjadi dambaanmu, ya tentang dirimu sendiri, tentang anak keturunanmu. Saya yakin dan percaya bagi Tuhan tidak ada yang sulit untuk menggenapi semuanya itu bagi kita semua. Angkat jempol saudara, katakan haleluya. Haleluya, saudara yang dikasih Tuhan, inilah Kristen, inilah anak Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Tapi memang dalam perjalanannya tidak langsung serta-merta begini. Mereka sangat menghormati kami dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Hidup itu cuman ini, saudara punya apa saja tadi kan saya bilang, kulkas penuh, semuanya penuh, iya kan? Saudara yang kita makan cuma segitunya aja. Iya. Hari ini menu pastori kare ayam kampung. Iya, ayam kampung itu bagus ya, asal jangan kampungan. Selesai ini ya kami akan makan itu dan jangan lupa ada tahunya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, udah cukup nikmat, iya kan? Pak, andai kata enggak ada ayamnya gimana? Tahunya aja. Itu makanan saya, itu saya banget itu ya. Tiada hari tanpa tahu. Apa? T-A-H-U. Apa Pak? Tahu. Iya. Untung enggak terus gitu. Kalau terus bisa kotak-kotak saudaraku ya. Tapi sekarang kan ada tahu bulat, digoreng hangat-hangat gitu ya. Itu seringkali lewat di kompleks saya juga. Iya. Setelah itu belakangnya wayai itu ya. Macam-macam komplek masih bisa dimasuki macam-macam ya. Ada segala macam yang diperlukan. Dan malam hari tahu tek gitu. Nah, ini Bapak ini makanan rakyat. Ya kan saya rakyat. Iya kan? Tapi kalau waktu bareng sama raja-raja, diajak makannya raja-raja ya oke saja gitu loh ya. Makanya barang-barang mentah juga saya makan semua ya. Bisa Pak, bisa aja. Bukan cuma ikan laut aja ya Pak. Itu Bu ya. Kalau ada yang Pak ini daging sapi mentah Pak ya. Cuma daging sapi yang mana dulu juga ya. Masih ada prosesnya itu. Nggak terus beli di pasar daging terus dimakan gitu. Wah dikira ini kuda lumping kali ya. Ya, saudara-saudara dikasih Tuhan ini nanti bisa bawa syukur gitu kan. Ada tumisnya daun pepaya, waduh sehat, gitu, iya kan? Kalau adanya apa, ya kita nikmati gitu. Jadi orang kadang-kadang kalau berpikirnya itu gimana Pak? Makanya saya bilang, ayo kita ada sebagaimana kita ada. Perjalanan Paulus sampai kemudian ketemu Publius, seorang gubernur yang ada di sebuah kepulauan yang kemudian diketahui bahwa itu adalah Pulau Malta. Ya, saudaraku berdekatan dengan Italia sana, masuk wilayah di sana. Nah, saudara yang terjadi apa? Ternyata Tuhan membawa karam kapal. Seluruh penumpang termasuk perwira kapal itu total ada 276 jiwa. Ya, di tengah perjalanan itu sudah habis-habisan. Kadang dalam hidup kita itu begitu. Ya, saya sempat ngalami, nggak ada hujan, nggak ada panas, habis-habisan Tuhan buat rumah kebakar itu. Terus gimana? Nyesel? Enggak juga. Lo gitu loh caranya dalam hidup itu gitu. Kalau saudara mau tahu. Iya kan? Makanya Pak kami ini dalam kesulitan ekonomi Pak. Nggak usah dipikirin lah. Tapi kan masih ada aset apa? Ini nggak apa-apa dijual. Jual aja dulu. Yang penting nanti bisa pulih, sehat, ada kesempatan lagi. Kenapa enggak? Apalagi kalau hitung-hitungnya begini, wah aset ini besar, jual dek, karena daripada kita sudah dalam keadaan barangkali, wah ini kerepotan banget ini ya. Ibaratnya lubangnya udah terlalu banyak, ini umpamanya kalau sampai terjadi begitu. Saya berdoa sih nggak ada yang begitu, ya toh. Tapi kalau sampai ada, saudara ini kasih Tuhan, jual. Kemudian apa? Ini satu kebutuhan Pak penting, ya beli yang kecil umpamanya, iya kan. Kemudian bagian untuk menyelesaikan semua yang masih belum selesai. Kemudian apa lagi? Iya, ada modal untuk operasional, lanjutan perjalanan. Orang itu butuh hikmat Tuhan. Kalau kita mau diajar Tuhan, sungguh-sungguh kita mau taat.
Saudara yang kasih Tuhan, ini ayat firman, di tangan kanan umur panjang sampai dalam kekekalan, di tangan kiri ini kehormatan. Artinya apa? Hidup kita terhormat. Iya kan? Kita dicari di mana-mana, dibutuhkan nasihatnya, dicari mana-mana itu butuh didoakan oleh kita. Bukan dicari orang banyak karena, maaf, utang gak bayar, saudaraku, masalah. Buat modus, ya, terus menerus terjadi, walaupun hari-hari ini mungkin Pak, zamannya ini sulit umpamanya. Tidak semua, tapi kadang ada. Kita yang diizinkan Tuhan proses seperti itu. Gak usah kecil hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, tapi tetap jaga diri. Jaga hidup terhormat. Iya kan? Lebih baik sambal terong kalau ada. Gak ada terongnya gimana Pak? Ya sambal-sambalnya aja gitu ya. Ya padahal kalau mau nanam terong juga gampang. Mau nanam cabai juga gampang. Taruh aja di pot-pot gitu kan. Nah, kita ini seringkali yang berpikirnya mau yang gampangan aja. Ini juga masalah loh ya. Kalau kita ini sekarang ini mengandalkan semua itu import. Macam-macam buah, sayur, mayur, banyak. Itu dari luar negeri barangkali. Ya sah-sah saja kalau itu masih ada. Dan kita ada uang, ya enggak masalah ya. Apa yang sekarang ini tanaman-tanaman yang ditanam secara khusus harganya juga mahal-mahal. Boleh Pak, boleh aja. Tapi kalau enggak ada, ya gimana Pak? Ya apa adanya gitu loh. Sehingga hidup itu enggak diperbudak oleh hal-hal yang bukan utama. Jadi hidup kita mau berserah untuk mengikuti rencana Tuhan. Ya, makanya berulang kali saya ngomong, ada orang Pak saya yang kesulitan ini gimana? Apakah layak untuk menjual cincin kawin? Dia bilang boleh. Ya, nanti kalau dapat beli lagi pada waktunya, enggak masalah. Sementara ada tanda apa? Pakai cincin ya, barangkali kulit kemiri. Mungkin saja darurat ya kan. Yang penting namanya tertera di sana ya. Tapi mungkin kalau enggak ada tertera di sana asal tertulis di hatiku, kan gitu kan. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Nah, jadi kalau kita berpikir yang realistis, pada waktu dalam perjalanan saudara nanti baca ya Kisah Rasul pasal 27 secara keseluruhan akhir ibadah ini. Apa yang terjadi? Muatan yang ringan dulu dibuang. Tapi sampai pada akhirnya skoci pun untuk usaha alternatif dipotong semua. Ya, karena tujuannya apa? Sebenarnya tidak ada harapan sampingan. Ingat ya, ketuhan itu di tengah sukacita, di tengah duka cita. Jangan cari alternatif Tuhan. Jangan cari alternatif pertolongan. Arahkan terus aku tetap mau terhormat di hadapan Tuhan. Nanti hidup saudara dihormati. Minimal Tuhan yang menghormati. Wah itu segala-galanya. Iya kan? Saudara mungkin orang biasa. Ya Pak kami ini biasa Pak, masyarakat biasa. Wah tapi kalau hidup kita terhormat, wah itu mulia di hadapan Tuhan. Ya kita hebat, kaya, kelihatan aset di mana-mana. Ya kita punya segala hal. Tapi maaf, di mana-mana kita cacat, di mana-mana enggak dipercaya orang. Apa artinya? Ya, saudara yang dikasih Tuhan, tolong camkan baik-baik. Ini rada keras, tetapi ya demi semua kita, anak-anak Tuhan, agar mengalami apa yang dijanjikan Tuhan. Hiduplah dalam hikmat Tuhan. Ya, mana Tuhan mengajarkan bahwa tiap hari aku tidak pernah tinggalkan kamu. Ya, dan orang-orang yang berhikmat itu dididik Tuhan karena dia mengasihi kita. Jadi jangan marah, jangan salahkan Tuhan. Ya, kalau ada yang dalam proses, saya akan alami proses demi proses. Jangan saudara lihat cuma sekarang ini pakai jas, saya ngomong seperti ini, tetapi di tengah kesulitan saya tidak mau pudar. Saya tetap seperti sikap Paulus, saya contoh. Di tengah kesulitan itu Paulus tetap memberikan nasihat. Tetap dia menguatkan orang lain. Dan itu Tuhan sedang cari pribadi-pribadi yang militan seperti itu. Yaitu hidup diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Amsal Sulaiman pasal 3 kita sudahi pada kita untuk kita siapkan masuk dalam perjamuan kudus. Pasal 3 ayat yang ke-12. Mengapa kita kadang dalam proses di dalam hidup ini ingat. Karena kita dikasihi Tuhan. Karena kita ya didewasakan supaya kita hidup di dalam kuasa hikmat Tuhan. Bu Riyadi silakan bacakan. Kepada yang dikasihinya. Seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Puji Tuhan. Saya mau tanya ini, saudara disayangi Tuhan enggak?
Iya, amin, haleluya. Ya, mau nggak sekali waktu diajar sama Tuhan? Halo? Saya mau nggak mau ya kadang kalau memang Tuhan ajar kita jalani. Ya, dengan penuh syukur. Jangan pernah berubah setia. Ya, saudara nanti akan mewarisi bumi dan anak keturunanmu diberkati. Amin. Kita akan terima berkat perjamuan kudus pada malam hari ini. Puji Tuhan. Siapkan perjamuan saudara, baik yang terima pembagian ataupun saudara menyiapkan sendiri. Satu pujian kita akan naikkan kepada Tuhan. Salibnya selama mulia. Salibnya, salibnya, selama mulia, dosaku disucikan. Bukalah kap hostia yang sudah disiapkan. Bacalah ayat firman yang tertera di sana dalam hatimu. Sekali lagi salibnya, 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 selama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Kami datang kepadamu Bapa Surgawi, mengucap syukur karena malam hari ini atau hari ini kami bersama-sama berada pada masa Minggu Paskah yang luar biasa. Seluruh dunia gegap gempita seharusnya menyambut peringatan Paskah, pengampunan dosa karena kematian dan kebangkitan-Mu. Tuhan, biarlah secara pribadi lepas pribadi, kami semua terus memandang kuasa salib Tuhan, bukan pada bendawi bentuk salib. Mungkin ada di leher sebagai kalung, atau mungkin ornamen di rumah atau di gereja sekalipun. Bukan benda itu yang menerbitkan kuasa, tetapi iman dan hati kami tertuju kepada peristiwa 2000 tahun silam di atas Kalvari. Di atas salib itu Engkau Tuhan Yesus tergantung. Dan di sanalah kerelaanmu, Engkau katakan tubuhku dipecah-pecahkan dan darahku tercurah. Setiap kali kami memandang Engkau demikian ya Tuhan, hidup kami terus dalam kemenangan. Hidup kami terus dalam kuasa Tuhan. Hidup kami akan terus menikmati segala berkat dan rezeki dari Tuhan. Kesulitan, proses derita, mungkin kadang waktu kami mendapat bagiannya. Tetapi kami tahu semua dalam kontrol Tuhan. Tuhan tidak tidur, Tuhan tidak pernah mendiamkan kami. Tapi Tuhan terus membayang-bayangi di mana kami ada di situ. Ketika kami berasa seperti tidak berdaya, di sanalah kekuatan-Mu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur oleh karena kebaikan jaminan-Mu yang luar biasa. Kami angkat tubuh Tuhan yang hari ini kami unjukkan sebagai persembahan dari hasil bumi yang ada. Apapun bentuk yang dipegang oleh tangan setiap anak-anak-Mu dimanapun berada, hari ini ada di dalam hadirat Tuhan. Olehnya kami serahkan sepenuhnya ini di dalam kuat kuasa-Mu. Sabda Tuhan berkata, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bukankah yang kita angkat ini dipersekutukan dengan kuasa tubuh Tuhan Yesus? Haleluya, kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kami mengucap syukur kepada Tuhan, oleh karena hari ini kami menikmati persekutuan dengan kuasa tubuh-Mu ya Tuhan. Sekarang di tangan kami telah tersedia cawan berkat Allah. Apapun asalnya, tapi ini adalah hasil bumi. Persembahkan kehadirat-Mu untuk dikuduskan dan diberkati serta dipersekutukan dengan kuasa darah-Mu di 2000 tahun silam. Untuk itu kami bersama akan minum sesuai dengan sabda Tuhan. Sudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah cawan berkat yang kita angkat ini dipersekutukan dengan kuasa darah Tuhan Yesus? Haleluya, kita minum bersama dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mengangkat tangan kami di hadirat-Mu, namun di atas segalanya kami mengangkat hati sebagai tanda syukur kami ya Allah. Karena hari ini Engkau melimpahi kami dengan berkat ilahi. Dan kami yakin di belakangnya Tuhan sertakan segala yang kami perlukan secara jasmani. Jika Paulus bersaksi bahwa semua menghormati karena seorang hamba Tuhan yang taat dan semua yang menjadi keperluannya dipenuhi, maka terjadilah bagi setiap umat Tuhan di zaman ini, baik kami yang ada di pastori, dan semua pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan di tempatnya masing-masing, bahkan segenap jemaat keluarga besar Tuhan, semua mengalami segala hal yang Tuhan sediakan. Itu sebabnya yang lemah jadi kuat, yang sakit saat ini Tuhan berkenan menjamah di dalam nama-Mu Yesus. Sembuhlah orang yang berharap kepada Tuhan dengan sikap hati yang benar. Termasuk saudara dari Sosgyok Ing yang ada di Bali. Atau siapapun yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Yang ada di rumahnya masing-masing. Bahkan jika masih ada yang barangkali sedang beristirahat di rumahnya. Tuhan, Engkau adalah Sang Yehova Rabbah. Engkau penyembuh yang sejati. Sembuhlah setiap orang yang sakit dalam nama Yesus. Sakit tubuhnya, sakit jiwanya, sakit rohnya terlebih. Bahkan Tuhan sanggup memulihkan yang sakit ekonomi. Asal bertobat, realistis melangkah dengan benar. Walau mungkin harus sesaat seperti gengsi harus diturunkan. Tapi demi penyelamatan kehidupan yang lebih baik, kami siap mengikuti kehendak Tuhan. Pasti berkat pertolongan Tuhan yang ajaib disiapkan. Terima kasih Tuhan. Serahkan siap anak-anak-Mu dalam segenap hidup mereka bersama keluarga. Pada hari ini kami mempersembahkan setiap apa yang anak-anak-Mu bawa ke hadapan-Mu. Baik mereka membawa persembahan yang dikhususkan untuk arah yang jelas. Dan juga menyerahkan yang dititipkan Tuhan untuk dikelola dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Biarlah semua tercatat bahkan diingat Tuhan sampai ke dalam kekekalan ilahi. Terima kasih Tuhan. Rumah tangga Tuhan karuniakan kebahagiaan perkawinan. Ada di dalam penuh anggur manis. Anak-anak kami semua dituntun, disertai dan ditopang oleh Tuhan. Pelayanan dan pengabdian kami terus diurapi oleh Tuhan. Mata pencarian anak-anak-Mu selalu diberkati dan dicurai rezeki. Terima kasih Bapa. Engkau yang membawa kami terus berjalan di dalam keberhasilan di dalam setiap sesi hidup kami. Tidak ada yang kalah, tidak ada yang lemah, tidak ada yang tersungkur jatuh, melainkan semua bangkit dan hidup dalam kemenangan kuasa Tuhan. Makasih, akhirnya Indonesia kami syafaatkan, bangsa dan negara kami ada di dalam berkat Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan kami naikkan kepadamu ya Allah sekarang sampai selama-lamanya.
Dan kiranya segala yang baik itu Tuhan limpahkan atas kami semua. Dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Menjemput dan mengantar kami pulang ke sorga yang mulia. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan memberkati semua keluargaku. Terima kasih semua pelayan Tuhan yang dipastori dan juga yang di semua tempatnya masing-masing. Ingat, bulan Paskah ini bulan penuh rahmat dan berkat kemenangan yang dari Tuhan. Tuhan memberkati keluargaku semua.